Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Apa sih yang kamu tahu tentang bisnis internasional? Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional, transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Kerjasama luar negeri Indonesia dengan Cina, salah satunya yaitu ekspor batu bara. Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya, memanfaatkan anugerah tersebut menjadi sumber pemasukan negara. Batu bara menjadi salah satu hasil kekayaan alam yang dimanfaatkan Indonesia dalam menyokong kemajuan bangsa dalam segala sektornya. Kesadaran Indonesia dengan melimpahnya jumlah cadangan batu bara ini dimanfaatkan untuk membuka jalur perdagangan dan pasar dunia. Selain tambang minyak bumi dan gas, batu bara pun memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Selain digunakan menjadi pembangkit listrik, batu bara juga berperan dalam pembuatan semen, bahan bakar, pembuatan silikon dan logam, serta proses kegiatan industri dan bahan bakar cair lainnya. Batu bara memainkan peran penting selama berabad-abad dengan kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Konsumen batu bara terbesar ialah Cina yang memakan jumlah 55% dan India. Selanjutnya disusul dengan Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan negara Eropa lainnya. Hal tersebut menciptakan kerjasama yang lebih intim lagi khususnya ke negara Cina. Indonesia mengambil peran penting dalam pasar batu bara dunia. Salah satu faktor yang menjadikan negara penting dalam pasar dunia adalah letak geografis negara tersebut. Letak Indonesia sendiri berada di posisi yang strategis yang berdekatan dengan negara konsumen. Berbicara mengenai hubungan Indonesia dan Cina yang sudah terjalin sejak lama, dalam waktu 7 tahun terakhir, ekspor Indonesia ke Cina mengalami peningkatan. Indonesia setidaknya menyumbang sekitar 12% dalam pertumbuhan dolar. Peningkatan signifikan terus terjadi di tahun 2003 sampai 2009. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang peran World Trade Organization atau WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan daging sapi antara Amerika dengan Indonesia. Kebijakan perdagangan Indonesia di sektor agribisnis disorot sejumlah negara. Dua kebijakan terakhir yang menuai gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), salah satunya adalah aturan pengetatan impor hortikultura dan pemberlakuan kuota impor daging sapi. WTO sebagai sebuah rezim perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. WTO diajukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan, sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. WTO diluncurkan suatu model perdagangan di mana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO, yaitu diantaranya yang pertama, prinsip perlindungan melalui tarif. Kedua, prinsip national treatment. Ketiga, prinsip most favored nations. Keempat, prinsip reciprocity atau timbal balik. Yang kelima, prinsip larangan perbatasan kuantitatif. Dalam hal ini, WTO memegang peran utama dalam mengatur beberapa masalah perdagangan dunia dengan maksud membuat kesejahteraan negara-negara anggota lewat perdagangan internasional yang lebih bebas dan secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara yang diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.
WTO mengabulkan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat dan Indonesia harus mengganti ketentuan perdagangan internasional pada produk hortikultura hewan ataupun produk hewan Indonesia. Negara keempat terpadat di dunia memperkenalkan pembatasan kuota impor daging sapi pada tahun 2012 sebagai bagian dari program mandiri produk pertanian. Hal ini menyebabkan penurunan ekspor daging sapi Amerika Serikat ke Indonesia dari 90.500 ton senilai 289,5 juta dolar di tahun 2010 turun ke 39.400 ton senilai 164,9 juta dolar di tahun 2012.